Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat ya. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2 ya. Kimia kelas 12 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Oke, silakan share ya. Kepada teman-teman kalian, kita pintar bersama-sama. Nomor 1, 30 gram asam asetat. Asam asetat itu sebagai gram terlarutnya ya, adalah 30 gram. Yang mR-nya adalah 60. Dilarutkan ke dalam air itu berarti adalah GP-nya 500 gram. Dan hanya terionisasi 50%, itu artinya alfanya 50%. Apabila nilai Kb-nya adalah 0,5, larutan tersebut akan mendidih pada suhu ditanya adalah titik didih larutan. Oke guys, mencari titik didih larutan itu rumusnya dari delta Tb dulu ya. Delta Tb itu rumusnya adalah M dikalikan Kb. Karena ini larutan elektrolit, maka saya kalikan I atau faktor Van Hoff. Rumusnya molalitas itu adalah GT, saya masukkan GT ya. Dibagi dengan MR, saya masukkan 60. Dikalikan dengan 1000, dibagi dengan GP, gram pelarutnya itu 500. Dikali dengan Kb, Kb-nya itu 0,5, saya kalikan I. Nah, apa rumusnya I? Itu rumusnya adalah 1 plus N-1 kalikan alfa. Ya, 1 ditambah. N di sini adalah jumlah ion. Ya, asam asetat tuh seperti ini. CH3COOH. Kalau saya ionkan itu menjadi CH3COO- dan H+. Begitu ya, guys. Maka ionnya adalah 2. 1 tambah 1. Kita masukkan sini 2 dikurangi 1. Alfanya 50%. 50% itu sama saja 0,5. Maka 1 ditambah 0,5, 1,5. Kita masukkan ya, 1,5. Oke, kita hitung ya, Dek ya. 1000 dibagi 500 itu adalah 2. 2 dikalikan 0,5 itu kan 1 gitu ya. Ini berarti kan setengah. Ini setengah ya, kayak gini ya. 1,5 dibagi 2 itu adalah 0,75. Nah, inilah delta Tb-nya. Selanjutnya kita bisa menentukan titik didih larutan. Karena pelarutnya air, maka nanti rumusnya 100 ditambah delta Tb. Titik didih pelarut ditambah delta Tb ya. Jawabannya adalah 100,75 Celcius. Oke, saya jawab B. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Sebanyak 6 gram urea, urea di sini adalah sebagai GT ya, GT-nya adalah 6 gram, dilarutkan ke dalam 180 gram air, GP-nya itu 180 gram berupa air. Ini adalah GT-nya urea. Jika tekanan jenuh uap air itu adalah pelarut murni ya, maka diketahui penolnya adalah 17 mm Hg. Penurunan tekanan uap jenuh larutan yang terbentuk adalah ditanya delta P. Oke, rumus delta P itu adalah P0 dikalikan dengan XT. Nah, di sini terlarutnya itu non elektrolit ya, maka kita tanpa kalikan faktor Van Hoff. Nah, P0-nya kita masukkan 17, XT-nya berapa Mbak? Kita hitung XT. XT itu rumusnya adalah NT dibagi dengan MT ditambah NP. MT itu mol terlarut ya, terlarutnya adalah 6 gram. Nah, MR-nya urea itu 60 ya, nanti kalian hitung ya. Ini berarti 6 per 60, N pelarutnya itu adalah ini, gram dibagi dengan MR, 180 dibagi 18 ya. Ini adalah 0,1, ini 0,1 ditambah 10, gitu ya guys. 0,1 per berapa nih? 10,1. Hasilnya adalah 0,0099. Kita masukkan XT-nya ya. XT-nya itu adalah 0,099. Ya, saya kalikan dengan 17. Hasilnya adalah 0,1683 mm Hg. Oke, yang tepat itu adalah poin C. Kita lanjut aja ke soal nomor 3. Suatu larutan mengandung 65 gram hemoglobin, ini adalah GT-nya, 65 gram. Hemoglobin itu adalah sebuah protein ya, dalam darah, maka ini zatnya adalah non-elektrolit, senyawa organik.
Tiap liternya, oke, volumenya berarti 1 liter. Pada suhu yang sama, oh ternyata pada suhu yang sama. Tekanan osmotik larutan tersebut, oh berarti P-nya ya, sama dengan 50 kali lebih rendah daripada tekanan osmotik larutan. Oh, saya anggap ini adalah zat ke-1 ya, zat 1 ya. Oke, berarti larutan yang kedua itu tekanan osmotiknya adalah 50 kalinya P awal. Oke ya. Ini zat yang kedua ternyata benzena. Benzenanya 3,9 gram. Oh ini berarti GT ya. MR-nya itu adalah 78. Tiap liternya volumenya sama aja 1 liter. Pertanyaannya berapakah massa molekul relatif hemoglobin? Nah yang ditanya itu adalah MR-nya hemoglobin. Ya, saya anggap ini adalah zat yang kedua ya. Ya, oke. Kita menghitung dari sini, Dek. Ya, P2 sama dengan 50 kalinya P1. P2 itu berarti kan punyanya benzena ya. Rumusnya P itu adalah MRT. Begitu. Saya masukkan. M di sini rumusnya adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Nah, karena volumenya masing-masing nanti adalah 1 liter, 1 liter itu kan sama aja 1000 mili, makanya kita boleh coret. Maka nanti M-nya tinggal GT dibagi dengan MR. Ya, kita masukkan kembali di sini. Pada saat zat yang kedua, GT-nya adalah 3,9, MR-nya 78, R-nya R saja, T-nya T saja. Nanti kan boleh kita coret, begitu ya. Sama dengan, ya ini 50 dikalikan P1. Ini tadi zat 1 ya. Nah, 50 dikalikan zat 1. Zat 1-nya kan GT-nya 65. MR-nya tidak tahu. Ya, dikalikan R pada suhu yang sama. Tadi T juga. Kenapa RT kita nggak usah hitung, nanti kan boleh kita coret begini. Oke ya guys. Ya, saya akan lanjutkan 3,9 dibagi dengan 78. Itu adalah 0,05 ya. 0,05 MR sama dengan 50 dikalikan 65. 3250. Ya, maka nanti MR-nya adalah 3250, saya bagi 0,05. 65.000. Wow, besar sekali ya. Ya, inilah MR-nya. Oke. Semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 4. Sebanyak 14,8 gram antrasena yang MR-nya 178 dilarutkan dalam 90 gram benzena. Ini adalah GT. Ya, saya masukkan di sini GT, gram terlarutnya 14,08. MR-nya adalah 178. Dimasukkan ke dalam benzena yang masanya 90 gram. Membeku pada suhu 1 Celcius, maka titik beku larutannya itu adalah 1 Celcius. Jika titik beku benzena, oh berarti ya TF-nya pelarut, benzena kan di sini sebagai pelarut ya, itu adalah 5,5 Celcius. Tetapan titik beku molal benzena ditanya adalah KF-nya. Ya, oke. Ini berarti soal penurunan titik beku ya. Rumusnya itu adalah delta TF sama dengan M dikalikan KF. Di sini antrasena itu adalah non-elektrolit ya. Apa rumusnya delta TF? Delta TF itu rumusnya adalah TFP dikurangi TFL. Titik beku pelarut saya kurangi dengan larutan. Ya, maka 5,5 saya kurangi 1 adalah 4,5. Molalitasnya adalah GT. 14,08 dibagi dengan MR-nya. MR-nya adalah 178 dikalikan 1000 dibagi dengan GP. GP-nya adalah 90. KF-nya nanti tidak tahu, begitu. Oke. 4,5 sama dengan, ya ini sudah saya hitung ya. Hasilnya adalah 0,879 KF. Ya, maka nanti nilai KF-nya adalah 4,5 saya bagi dengan 0,879. Hasilnya itu adalah 5,12.
Iya, inilah nilai KF untuk bensin. Oke guys, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Massa gula yang harus dilarutkan dalam 100 gram air. Oh, ini berarti gram pelarutnya itu adalah 100 gram. Agar larutan mendidih pada suhu 100,1. Ini adalah titik didih larutannya, itu adalah 100,1 Celcius. MR gulanya itu adalah 342. KB-nya itu adalah 0,5. Ditanya massa gulanya ya, maka gram terlarutnya kita cari. Oke, dari mana nih? Dari sini deh, dari TBL. Nah, perhitungannya tetap dari delta TB ya. Itu rumusnya adalah M dikalikan KB tanpa kalikan I karena ini zatnya non-elektrolit. Apa rumusnya mencari delta TB? Delta TB itu rumusnya adalah TBL dikurangi TBP. Titik didih pelarutan dikurangi pelarut. Pelarutnya kan di soal itu air, ya kan? Air itu mendidih pada suhu 100. Maka nanti delta TB-nya adalah 0,1. Saya masukkan di sini 0,1. Molaritasnya gimana, Mbak? GT dibagi MR-nya berapa? Oh, 342 ya. Saya tulis 342 dikalikan 1000. GP-nya itu adalah 100. KB-nya 0,5. Iya, bisa lah ya. Ya, silakan kalian hitung ya buat PR ya. Nanti komennya di kolom komentar ya. Pasti bisa. Oke, saya bahas 5 soal terlebih dahulu. Untuk soal nomor 6 sampai dengan 10 kita akan simak di video makin berlipat selanjutnya ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.